Selamat sore, perkenalkan nama saya Ananda Deselengkaro Lemba, kelas 12 IP 1. Kembali lagi ke acara NEWS Petang dengan berita yang akan kami bawakan, yaitu mundurnya Presiden Soeharto dan krisis yang terjadi pada tahun 1998 hingga era pemerintahan B.J. Habibie. Lanjut pada berita kita yang selanjutnya, mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Pada saat beliau membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara pada 21 Mei 1998, pada akhirnya Soeharto melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Soeharto. Pelantikan Habibie dimulai ketika dilakukannya pengambilan sumpah Presiden. Pada hari yang sama, setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Setelah Presiden B.J. Habibie mengambil jabatan Presiden dari Soeharto, ada begitu banyak perubahan dan juga perbaikan yang harus dilakukan oleh B.J. Habibie. Secepatnya pada saat itu tindakan pertama yang dia ambil yakni dengan membentuk kabinetnya, yakni Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 36 menteri, yakni 4 menteri negara sebagai menteri koordinator dan 20 menteri sebagai pemimpin departemen dan 12 menteri yang memimpin tugas tertentu. Pada 25 Mei 1998, Habibie memberikan pengarahan kepada kabinetnya untuk segera mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali perekonomian dalam masyarakat. Saudara Dr. Andes Marsuki Usman MA sebagai Menteri Pariwisata. Oleh karena itu, pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi. Dr. Insinyur Kuntoro Mangku Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Saudara Insinyur Giri Susena Hadi Harjono, maka dengan sengaja jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak saya masukkan dalam kabinet. Karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga berdasarkan undang-undang. Sebagai Menteri Penerangan, Saudara Dr. Bambang Subianto. Dengan demikian, kabinet ini terdiri atas unsur-unsur kekuatan bangsa, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya,
Partai Demokrasi Indonesia, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual dan perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. Dr. Haji Farid Anfasa Muluk sebagai Menteri Kesehatan, Saudara Profesor Dr. Yuwono, Badan Pertahanan Nasional, Saudara Dr. Andes Theo L. Sambuaga, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, 98. Yang terhormat, Bapak Presiden berkenan meninggalkan tempat acara. Dalam reformasi bidang hukum, Habibie juga telah berhasil menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 16 bulan, dan juga dikembangkannya organisasi kepolisian sehingga keberadaannya juga terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Sekian berita yang saya sampaikan. Selamat sore dan sampai jumpa.